Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para peserta kajian tadabbur ayat-ayat pemuda di dalam Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatan yang sangat banyak untuk kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, juga nikmat kesempatan di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan dan keistiqomahan untuk sama-sama bertalabul ilmi, melanjutkan kajian tentang tadabbur ayat-ayat pemuda yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, ilmu yang mengubah kondisi pemuda kita sehingga mereka menjadi generasi yang kedepannya Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan kebangkitan peradaban Islam melalui tangan-tangan mereka. Dan ketika yang demikian terjadi, maka semoga kita menjadi bagian dari yang punya andil karena turut memulai hal-hal yang menjadikan sebab para pemuda kita menjadi generasi yang sesuai dengan apa yang dipandu oleh Al-Quran, apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduk kita yang sejenak ini menjadi pemberat timbangan kebaikan amal ibadah kita. Dan kita juga berharap agar Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di dalam surganya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik para peserta kajian tadabbur ayat-ayat pemuda di dalam Al-Quran, insya Allah pertemuan kita di malam hari ini akan membahas satu kisah di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala munculkan. Dalam kisah ini kata fatah, kata pemuda, yang darinya kita mengambil tema pemuda potret manusia bervisi ayah, karena memang sosok yang dihadirkan di dalam Al-Quran yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah seorang yang Allah Subhanahu wa taala sifati dengan sifat ayah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, millata abikum Ibrahim. Mila ayah kalian Ibrahim. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Ibrahim dengan ya dengan ayah, dan nanti dipertegas oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan kita doa dan zikir, baik itu zikir pagi ataupun zikir petang. Ya, maka salah satu redaksi di dalam zikir itu wa ala millati abina Ibrahim, dan atas milah ayat kita Ibrahim. Sehingga ini adalah kunci yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita, dan ini pula kunci yang dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan menarik ketika kita mengkaji kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan, kisah beliau banyak sekali tersebar di dalam Al-Qur'an, di beberapa surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Bahkan ada satu surat yang diberi nama dengan nama beliau, yaitu surat Ibrahim. Dan ada yang membedakan kisah Nabi Ibrahim dengan kisah nabi-nabi yang lain, walaupun mungkin ada
kisah sebagian nabi yang Allah Subhanahu wa taala memotret mereka tidak hanya dari sisi tugas risalah kenabian, tapi juga ada gambaran kehidupan mereka di dalam berkeluarga dan berumah tangga. Namun untuk Nabi Ibrahim secara khusus tadi Allah Subhanahu wa taala sifati dengan ab, ya sifati dengan ayah. Dan ayat yang membahas tentang pemuda yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ayat yang ada di surat Al-Anbiya ayat yang ke-60 ketika kaum beliau mendapati berhala-berhala dihancurkan. Maka mereka bertanya, siapa yang melakukan semua ini? Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ucapan mereka. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka mengatakan kami sering mendengar ada seorang pemuda yang sering mencela berhala-berhala itu, namanya adalah Ibrahim. Ya, namanya adalah Ibrahim. Nah, di ayat ini oleh kaumnya Nabi Ibrahim disebut dengan fata, ya disebut dengan pemuda. Dan di pertemuan sebelumnya sudah kita terangkan sentuhan kata fata, walaupun secara umum ada singgungan antara fata dan syabab, namun fata ini identik dengan masa awal dari syabab itu. Sehingga sangat dekat usia fata ini dengan masa balik. Nah, sehingga inilah yang dimunculkan di dalam Al-Quran. Manusia-manusia yang luar biasa itu bukan fata di penghujung masa pemudanya, ya, tapi bahkan di awal ya masa mereka menjadi pemuda, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan ketika kita dapati nanti di kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, seluruh negeri rusak, tapi yang sanggup bertahan adalah seorang pemuda yang namanya adalah Ibrahim. Nah, maka ini cara Al-Quran menggambarkan kepada kita, inilah sosok pemuda yang sesuai dengan standar Al-Quran. Ketika seluruh masyarakatnya rusak, ya maka dia tetap baik. Bahkan dia yang berusaha untuk memperbaiki masyarakatnya. Nah, mungkin akan muncul pertanyaan. Nabi Ibrahim satu dari sekian banyak pemuda di negeri itu. Kalau Nabi Ibrahim tetap baik dan bahkan Nabi Ibrahim yang memperbaiki negeri yang rusak itu, tapi secara umum berarti para pemudanya rusak juga. Ya, para pemudanya rusak juga. Nah, sehingga dari pertanyaan itu, kemudian kita akan menghasilkan pertanyaan lanjutan, lantas apa yang membedakan Nabi Ibrahim dengan pemuda-pemuda yang lain di saat mereka rusak? Nabi Ibrahim justru masih baik dan bahkan mencoba untuk memperbaiki masyarakatnya. Nah, maka inilah kunci kenapa Nabi Ibrahim menjadi sosok pemuda yang luar biasa di saat pemuda-pemuda yang lain, di saat manusia-manusia yang lain, mereka jatuh ke dalam kerusakan, jatuh ke dalam kekafiran dan kemusyrikan, namun justru Nabi Ibrahim alaihissalam seorang pemuda yang tetap teguh memegang ketauhidan. Dan kuncinya adalah Nabi Ibrahim adalah sosok ayah. Ya, Nabi Ibrahim adalah sosok ayah. Nah, bagaimana memahami yang demikian? Nah, inilah pentingnya kita memiliki alat dan perangkat yang cukup untuk menggali apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu ibarat lautan. Walaupun jelas di dalam Al-Quran Allah gambarkan lebih dari lautan, ya, tapi seandainya Al-Quran kita gambarkan seperti lautan, maka seseorang mendapatkan air dari lautan itu tergantung pada alat yang dia miliki. Kalau seseorang itu mengambil hanya dengan telapak tangannya, sebanyak itu yang dia dapatkan. Tapi semakin seseorang memiliki perangkat,
yang cukup, maka semakin banyak yang bisa diambil ya dari samudra ilmu yang luas yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Dan salah satu petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an adalah berkaitan dengan kisah. Makanya dikatakan di dalam Al-Qur'an, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka kisahkan kisah itu agar mereka berpikir. Ya, jadi ketika kita mengkaji kisah, ujungnya adalah kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir. Dan juga dikatakan inna fi qasasihim ibaratun liulil albab. Sesungguhnya di dalam kisah-kisah mereka ada ibarah, ada pelajaran. Tapi pelajaran itu khusus untuk siapa? Liulil albab. Untuk orang-orang yang punya pikiran yang mendalam. Ya, maka ketika kita mengkaji kisah Nabi Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala sifati dengan ya sifat ab, ya dikelari dengan gelar ayah. Ya, maka harus kita kumpulkan ya puzzle-puzzle penggalan-penggalan kisah beliau yang tersebar di surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kisah-kisah itu dan menempatkan di berbagai macam surat menyesuaikan dengan nuansa surat dan tema besar yang ada di dalam surat. Tapi kalau kita kumpulkan puzzle-puzzle itu akan membentuk satu kesatuan yang darinya kita mendapatkan gambaran yang utuh. Ya, khususnya tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, sosok yang luar biasa, sosok yang di dalam Al-Qur'an disifati dengan uswah, suri tauladan. Ya, 3 kali kata uswah terulang di dalam Al-Qur'an, 2 diantaranya untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan beliau di surat Al-Baqarah yang temanya adalah kepemimpinan di muka bumi, maka Allah sebut kepemimpinan beliau berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Ya, karena kadang Allah gunakan kata khalifah, kadang Allah gunakan kata malik. Tapi untuk Nabi Ibrahim, Allah sifati dengan imam. Dan kita tahu namanya imam itu ya jelas ada makmumnya. Maka siapa makmumnya? Nah, harusnya kita ini adalah makmum dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala jadikan uswah, jadikan suri tauladan yang kisahnya banyak dikisahkan di dalam Al-Qur'an, dan satu kunci untuk menggali tentang kisah kehidupan beliau adalah gelar ayah yang Allah Subhanahu wa taala sematkan ya untuk beliau. Nah, di dalam Al-Qur'an ayat ini kadang diistilahkan dengan beberapa istilah. Ada ab dan ada walid. Nah, bedanya apa ab dan walid? Kalau ab akar katanya adalah ubuwah. Kalau walid akar katanya adalah wiladah. Kalau wiladah kaitannya dengan masalah kelahiran. Maka seseorang yang memiliki anak secara biologis, maka dia adalah walid. Ya, dia adalah walid. Adapun perempuan dinamakan walidah. Tapi kalau kaitannya dengan pendidikan, ya maka seseorang itu disebut dengan ab. Ya, kalau perempuan disebut dengan Dan secara bahasa yang terkandung di dalam kata ab atau al-ubuwah adalah al-qasdu wa tahayyu'u. Al-qasdu wa tahayyu'u. Al-qasdu arah tujuan, ya maksud, ya arah tujuan, wa tahayyu'u dan kesiapan. Ya, jadi seseorang yang digelari ab itu dia memiliki al-qasdu, dia tahu arah tujuan, dan dia memiliki at-tahayyu, kesiapan, karena dia mempersiapkan dirinya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ya bahkan sejak muda sudah menyandang gelar ab, sudah menyandang gelar ayah, walaupun beliau di usia muda belum memiliki keturunan. Ya, karena ab itu tidak membutuhkan keturunan. Karena ab lebih kepada kesiapan dan juga memiliki ilmu sehingga tahu kemana maksud dan arah tujuan keluarga itu nanti akan diarahkan. Dan inilah pentingnya ilmu yang harus dimiliki oleh seorang pemuda.
Nah, maka kenapa Nabi Ibrahim tidak rusak di saat masyarakatnya rusak dan bahkan pemuda-pemuda yang lain rusak? Karena Nabi Ibrahim memiliki visi sebagai seorang ayah, memiliki ilmu bagaimana menjadi seorang ayah, dan itu sudah dimiliki oleh beliau sejak usia yang masih sangat muda. Nah, makanya pelajarannya apa? Ya, pelajarannya apa? Kalau kita ingin menjaga generasi kita, bahkan ketika lingkungannya itu rusak, bahkan pemuda-pemuda yang lain itu rusak, maka ajarkan ilmu kepada mereka bagaimana menjadi seorang ab, bagaimana menjadi seorang ayah. Sehingga mereka ketika memiliki ilmu dan visi sebagai seorang ayah, ya tidak mungkin seorang yang memiliki ilmu dan visi sebagai seorang ayah menjadi seseorang yang rusak dan merusak. Ya tidak mungkin. Ya karena yang memiliki visi ayah itu yang ada adalah dia memperbaiki kerusakan dan selalu menjaga dirinya agar tidak eh, terjatuh pada kerusakan itu. Dan itu yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah makanya ketika kemarin kita menjelaskan konsep pendidikan ideal di dalam Islam itu adalah ketika balik dia siap untuk menikah. Nah siap untuk menikah salah satu faktor yang harus dimiliki adalah ilmu. Berarti dia menjadi suami itu bukan karena telanjur menikah, ya. Pemudi menjadi istri bukan karena telanjur menikah, tapi mereka menjadi suami karena memang punya ilmu bagaimana menjadi seorang suami, menjadi istri karena punya ilmu bagaimana menjadi seorang istri. Dan otomatis setelah menjadi suami, setelah menjadi istri, ya maka dalam waktu yang sama mereka juga mempersiapkan diri mereka untuk menjadi seorang ayah dan yang perempuan menjadi seorang ibu. Ya bukan menjadi ayah karena telanjur punya anak, menjadi ibu karena telanjur punya anak. Nah ini yang perlu dipahami. Nah sehingga sebelum balik ilmu itu sudah harus diajarkan. Ya sehingga ketika mereka balik mereka berada di fase kekuatan yang disertai kematangan dan tidak ada sesuatu yang kuat kecuali sebelumnya itu dipersiapkan agar dari fase lemah naik ke fase kuat dan tidak ada kematangan kalau tidak ada persiapan dari kekuatan dipersiapkan terus sampai ke titik kematangan. Nah, sehingga kenapa 5 fase dari kehidupan manusia penting untuk kita terangkan. Jadi bukan kemudian diperpanjang masa pembelajarannya, sehingga kematangannya pun sengaja dihambat, sengaja diperpanjang, diperlama. Tidak demikian. Ya tetap sesuai standar Al-Quran, ya tapi dimatangkan, ya sesuai pada waktunya. Nah, ketika matang saat usia balik, mau lingkungan rusak seperti apapun, ya dia tetap baik dan bahkan dia akan berusaha untuk memperbaiki lingkungan yang rusak itu. Dan ini yang terjadi pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika seseorang itu sudah sampai visi menjadi seorang ayah, otomatis yang ada di bawahnya sudah dia kuasai. Ya menjadi ayah itu ya berarti dia sudah menguasai ilmu sebagai seorang suami. Dan bahkan untuk menjadi ayah dan suami yang baik, berarti dia pun ya sudah menguasai bagaimana menjadi anak yang baik. Ya karena dari anak yang baik itu, ya nanti dia tahu bagaimana cara mendidik anak agar menjadi anak yang baik. Dan salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh seorang ayah itu adalah faktor lingkungan. Ya adalah faktor lingkungan. Karena untuk tumbuh kembang anak ya dibutuhkan tadi faktor lingkungan yang baik. Dan sangat pengaruh faktor lingkungan. Ya sangat pengaruh faktor lingkungan walaupun bukan faktor utama tapi sangat kuat pengaruhnya. Ya sehingga di dalam hadis yang sahih ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengkisahkan tentang pembunuh yang membunuh 99 orang,
kemudian bertaubat dan bertanya kepada ahli ibadah, kepada rahib, apakah dia bisa bertaubat? Ketika dikatakan tidak bisa, dia bunuh rahib itu, ya sehingga lengkap, ya menjadi 100. Kemudian ada keinginan bertaubat dan dia bertanya kepada alim, ya ahli ilmu, maka dikatakan bisa. Tapi syaratnya apa? Dia harus keluar dari negerinya menuju negeri yang lain, yang baik. Karena ketika dia masih berada di lingkungan yang rusak, rusak juga dia. Ya rusak juga dia. Nah, ini yang menjadi perhatian Nabi Ibrahim. Jadi jauh sebelum beliau punya keturunan, ya salah satu yang beliau siapkan adalah lingkungan yang baik. Ya, jadi tempat tumbuh kembang yang baik. Dan yang paling kecil dari cakupan lingkungan itu adalah lingkungan keluarga. Ya, lingkungan keluarga. Nah, maka diusahakan di dalam keluarga itu semua anggota keluarga adalah orang-orang beriman. Ya, adalah orang-orang beriman. Ya, karena ketika ya seorang anak ya terlebih di fase lemah, ya kelemahan yang kedua. Karena kelemahan yang pertama berada di dalam rahim ibu, kelemahan kedua ketika masih kecil, ya masih anak-anak, semakin dia besar, dia akan bersinggungan dengan anggota keluarganya. Nah, kalau ada anggota keluarga yang tidak beriman, maka yang demikian itu punya potensi yang merusak anak tersebut. Nah, sehingga Nabi Ibrahim ya memiliki anggota keluarga yang tidak beriman. Yang dalam hal ini adalah Azar, ya beliau, ayah beliau, terlepas apakah Azar ini ayah kandung ataukah Azar ini paman yang merawat beliau, yang mengasuh beliau, ya tapi ya Azar ini adalah ya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dialog Nabi Ibrahim dengan Azar di satu surat yang surat ini tema besarnya adalah rahmat, ya kasih sayang. Maka Allah cuplik kasih sayang seorang anak kepada orang tua yang telah mengasuh dia, bahkan walaupun orang tuanya adalah seorang yang musyrik, seorang yang kafir. Dan surat yang dimaksud adalah surat Maryam. Ya, karena surat Maryam tema besarnya adalah rahmat atau kasih sayang. Bahkan sejak awal ketika mengisahkan tentang Nabi Zakaria, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ya disebut kata rahmat, kasih sayang. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kasih sayang Nabi Ibrahim kepada sang ayah yaitu Azar. Ya dalam hal ini walaupun ayahnya tidak beriman, tapi Nabi Ibrahim ingin kebaikan buat ayahnya sehingga Nabi Ibrahim mendakwai sang ayah berharap ya ayahnya menjadi seorang yang beriman. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan yang demikian di surat Maryam ayat yang ke-41 dan ayat-ayat yang selanjutnya itu berbicara tentang dialog Nabi Ibrahim dengan Azar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Diawali dengan penjelasan tentang kisah Nabi Ibrahim di mana beliau adalah seorang yang siddiq dan seorang nabi. Dalam hal apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mengingat kisah Nabi Ibrahim. Qala li abi, ketika dia berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku. Ya kata ya abati ini panggilan sayang. Ya panggilan sayang, panggilan yang terbaik dari seorang anak kepada ayah yang dikasihi. Dan ini yang dicontohkan di dalam Al-Quran. Ya abati. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayah, kenapa engkau beribadah kepada apa yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak memberikan manfaat apapun? Nah, kemudian terus terjadi dialog ya antara Nabi Ibrahim dengan Azar, dan nanti kalau kita perhatikan redaksi yang digunakan oleh Nabi Ibrahim ya sangat lembut, ya sangat lembut. Ya tidak ada kalimat-kalimat yang kasar,
Yang ada adalah kelembutan, bahkan ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan, yang dimunculkan adalah nama Ar-Rahman. Allah yang Maha Pemurah, ya Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Rahman, yang identik dengan kasih sayang. Ya, sehingga bahkan nanti ulama mengatakan ada dua thariqah dalam penyampaian. Ada thariqah Ibrahimiyah, ada thariqah Hudhudiyah. Ya, ada cara Ibrahim, ada cara Hudhud. Burung Hudhud itu ketika mengabarkan kabar kepada Nabi Sulaiman, redaksinya ya sedikit, ya agak ada unsur kesombongan dan merendahkan. Ahadtu bima lam tuhit bih. Aku menguasai ilmu, ya meliputi pengetahuan yang kamu tidak meliputi pengetahuanmu tentang itu. Ya, jadi merasa tahu dan merendahkan lawan bicara. Ya, tapi ya lagi-lagi hudhud ghairu mukallaf. Ya, karena hudhud itu burung. Ya, wajar. Ya, terlebih dia merasa yang demikian, ya merasa yang demikian untuk bisa melepaskan dirinya dari ya ancaman Nabi Sulaiman kalau ya sampai dia tidak memberikan informasi yang eh, bisa dijadikan udzur, yang ada dibunuh atau disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Maka bahasanya seperti itu. Dan bisa jadi Hudhud ini juga terpengaruh dengan Nabi Sulaiman, yang memang Nabi Sulaiman secara pembahasaan begitu luar biasa, ya untuk menundukkan bangsa jin bahkan setan agar mereka tidak berbuat macam-macam dalam kekuasaan Nabi Sulaiman. Terpengaruh, ya. Jadi Hudhud itu secara bahasa terpengaruh dengan Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Ibrahim ya mengatakan, ya abadi inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni. Wahai ayah, telah datang kepadaku ilmu yang mungkin belum datang kepadamu, maka ikuti aku. Ya, sangat lembut bahasa Nabi Ibrahim. Ya, namun ala kulli hal, ya bahkan nanti Azhar ya mengancam dengan ancaman yang sangat keras. Ya, jadi la illam tantahil arjumannak. Ya, jika kamu tidak berhenti, aku akan merajam kamu. Ya, ancaman yang luar biasa. Ya, tapi justru balasan dari Nabi Ibrahim, sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiya. Aku akan mohonkan ampun untukmu kepada Rabbku, dia sangat baik kepadaku. Dan ini juga nanti jadi pembelajaran. Ya, ketika seorang anak dengan kondisi orang tua yang tidak beriman, tetap lembut seperti itu, maka ketika yang demikian menjadi kisah dan didengar oleh anaknya nanti, maka yang ada adalah ketakjuban anak kepada orang tuanya yang tetap berbakti ya kepada ayahnya, walaupun ayahnya tidak beriman, ayahnya bersikap tidak baik. Ya, kepada orang tua yang tidak baik saja seperti itu sikapnya. Nah, bagaimana dengan anaknya yang orang tuanya baik? Pasti akan menjadi anak yang baik. Nah, ala kulli hal, dan ini skala yang terkecil yang coba diperbaiki oleh Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim ini adalah seorang yang bervisi ayah, mencoba untuk menyiapkan lingkungan yang baik. Ya, ternyata qadarullah. Ya, qadarullah, ya Azhar tidak beriman. Berarti di dalam rumah Nabi Ibrahim ini ada keluarga yang tidak beriman. Dan kalau merujuk kepada kisah yang sebelumnya, yaitu kisah Nabi Nuh alaihissalam yang hidup ya sebelum masa Nabi Ibrahim, dan biasanya kalau Nabi atau Rasul itu pasti Allah akan kisahkan kisah-kisah Nabi dan Rasul sebelumnya sebagai pembelajaran. Nabi Nuh alaihissalam itu istrinya kafir, ya istrinya kafir. Jadi bayangkan didik anak tanpa istri itu susahnya luar biasa. Dan lebih susah kalau ada istri tapi istrinya kafir mengajak kepada keburukan, itu lebih sulit lagi. Tapi hebatnya Nabi Nuh alaihissalam sanggup menjadikan putra-putra beliau tetap berada dalam keimanan. Hanya satu putra yang akhirnya ikut kepada kekufuran dan kesyirikan. Dan kalau kita kaji sebabnya apa? Ya, karena di rumah itu ada orang tua atau ibu yang kafir, ya anggota keluarga yang kafir, di luar mainnya
dengan teman-teman yang kafir. Ya, karena faktor lingkungan. Di rumah ada anggota keluarga yang kafir, di luar ya berteman dengan orang-orang kafir. Ya, makanya dialog antara Nabi Nuh dengan sang putra ketika hendak ditenggelamkan oleh Allah. Ya, Nabi Nuh mengatakan, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, naik bersama kami, wala takum ma'al kafirin, jangan kamu bersama orang-orang kafir. Bukan jangan kamu menjadi, tapi jangan kamu bersama orang-orang kafir. Karena sebab kekafirannya, kebersamaan dia dengan teman-teman kafir. Nah, berarti ketika Nabi Ibrahim itu mendapati anggota keluarganya ada yang tidak beriman, berarti lingkungan harus diamankan. Ya, agar lingkungannya itu beriman. Ya, karena walaupun ada anggota keluarga yang tidak beriman, nanti kalau Allah hadirkan keturunan, ya Allah hadirkan keturunan, ya minimal lingkungannya itu lingkungan yang beriman. Sehingga anak-anak beliau terselamatkan dari kekufuran dan kesyirikan. Nah, sehingga di surat yang berbicara tentang ketauhidan dan surat yang menjelaskan tentang kesesatan dari kesyirikan, yaitu surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala kisahkan penggalan dakwah Nabi Ibrahim ketika berdialog dengan kaumnya. Di ayat yang ke-74 ya di surat Al-An'am diawali dengan dialog beliau dengan sang ayah, ya dengan Azar. Ya, walaupun ya kita tahu ujungnya Azar tidak beriman. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, atattakhidhu asnaman aliha, apakah kamu menjadikan asnam, patung-patung alihah menjadi tuhan-tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu berada di dalam kesesatan yang nyata. Nah, kemudian di situ akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahi kaumnya. Maka dialog Nabi Ibrahim dengan kaumnya ketika melihat benda-benda yang ada di angkasa. Diawali dengan Nabi Ibrahim melihat kaukab. Ya, kaukab itu planet. Ya, di malam hari planet pun ya bersinar. Ya, ketika terbenam, ya kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, la uhibbul afilin, aku tidak suka pada sesuatu yang terbenam. Kemudian ketika melihat bulan, ya sebetulnya beliau tidak mengatakan ini Tuhanku, tapi lebih kepada pertanyaan, hadza rabbi, apakah ini Tuhanku? Dan seandainya pun dikatakan perkataan ini Tuhanku, lebih kepada meluruskan cara berpikir kaumnya. Bukan Nabi Ibrahim itu sedang mencari Tuhan. Ya, tidak demikian. Ya, Nabi Ibrahim itu tidak pernah mencari Tuhan. Ya, sehingga bahkan mengklaim benda angkasa itu sebagai Tuhannya karena sedang mencari. Ya, makanya di surat yang tema besarnya adalah kenikmatan, yaitu di surat An-Nahl, Allah menjelaskan tentang Nabi Ibrahim sebagai pembanding dari satu negeri yang Allah berikan kenikmatan tapi kufur. Ya, tapi Nabi Ibrahim satu orang syukur. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim itu ummatan, adalah ummah, diartikan imam, pemimpin. Ya, jadi bayangkan sosok Nabi Ibrahim, manusia bervisi ayah. Oleh kaumnya dibilang fata, pemuda, ya mungkin bahasa kita ya anak kemarin sore, karena masih muda sekali. Tapi Al-Quran mengatakan ummah, ini levelnya satu umat. Imam, ya pemimpin, qanitan lillah, dia patuh kepada Allah, hanifan, ya lurus agamanya, walam yaku minal musyrikin, bukan termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik. Aslinya walam yakun, tapi nunnya dihapus oleh Allah. Seolah Allah ingin mengatakan kepada kita, kalau di dalam pikiran kalian Ibrahim itu pernah syirik, pernah mencari Tuhan, buang. Ya seperti aku, kata Allah, ya membuang nun di walam yaku minal musyrikin syakiron li an'umih, dia bersyukur kepada nikmat-nikmatnya. Ijtabahu wahadahu ila sirati mustaqim, dia dipilih dan diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus.
Nah, sehingga ketika melihat bulan, beliau mengatakan hadza Rabbi, apakah ini Tuhanku atau hadza Rabbi, tapi lebih kepada meluruskan cara berpikir kaumnya. Nah, lihat ya ketika beliau melihat bulan itu terbenam, ya maka beliau mengatakan la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Jika Rabbku tidak memberikan petunjuk kepadaku, maka aku termasuk ke dalam golongan kaum yang sesat. Nah, Rabbnya siapa? Kan nggak mungkin bulan. Ya Allah. Tapi kalau tidak diberikan petunjuk, maka termasuk ke dalam golongan kaum yang sesat. Nah, ini sindiran untuk kaumnya. Yang mereka tidak mendapatkan petunjuk, berarti mereka kaum yang sesat. Nah, ketika melihat matahari ya terbit, sama pertanyaannya. Hadza Rabbi, hadza akbar. Apakah ini Rabbku? Ini lebih besar. Ya, ataupun kalau bukan pertanyaan, untuk meluruskan kaumnya. Ya, ujungnya apa? Ketika matahari terbenam, qala ya qaumi. Nah, bukti perkataan itu disampaikan di hadapan kaumnya. Qala ya qaumi. Bukan bicara sendiri, mencari Tuhan sendiri, bukan. Ya, tapi sedang dialog dengan kaumnya. Ini bari mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Nah, ini dakwah Nabi Ibrahim ya kepada masyarakatnya, berharap ya agar masyarakatnya itu menjadi masyarakat yang beriman. Sehingga di rumah ada anggota keluarga yang kafir, tapi kalau lingkungannya lingkungan iman, ya insya Allah aman. Ya insya Allah aman. Nah, terus terjadi dialog antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya, ya sampai kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam di ayat yang ke-81 ya di surat Al-An'am, wa kaifa akhafu ma asyraktum. Bagaimana aku takut kepada apa yang kalian persekutukan, wala takhafuna annakum asyraktum billah. Tapi kalian tidak takut pada Allah disebabkan perbuatan syirik kalian. Malam yunazzil bi alaikum sultana, apa-apa yang tidak diturunkan sultan atas kalian, fa ayyul fariqaini ahaqqu bil aman. Maka kelompok manakah yang lebih layak merasa aman? In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Ya, kelompok yang syirik atau kelompok yang berpegang pada tauhid. Harusnya yang berpegang pada tauhid ini yang Allah jamin keamanannya. Nah, sehingga di ayat yang ke-82 di surat Al-An'am, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, bagi mereka keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, jadi yang dibutuhkan oleh generasi, ya kalau nutrisi itu kan ada tiga. Ya, ada nutrisi untuk fisik, ada nutrisi untuk akal, dan ada nutrisi untuk jiwa. Ghidha'ul jasadi at-ta'am wasyarab. Nutrisi untuk fisik itu makanan dan minuman. Wa ghidha'ul aqli al-ilm. Dan nutrisi untuk akal itu adalah ilmu. Wa ghidha'u an-nafsi. Dan nutrisi untuk jiwa itu adalah al-iman, keimanan. Nah, maka yang paling aman atau yang paling diupayakan untuk mendapatkan keamanan jiwa dulu. Ya, dengan dijauhkan dari kesyirikan. Dan kesyirikan itu kebodohan. Maka asal orang itu bertauhid, ya orang itu beriman, berarti akalnya masih benar. Ya, akalnya masih benar, masih aman akalnya. Dan bahkan fisik, ya fisik akan mendapatkan keamanan. Ya, karena kalau negeri itu beriman, Allah jadikan negeri itu menjadi negeri yang diberkahi, Allah bukakan keberkahan dari bumi, dari langit. Ya, tapi kalau penduduk negeri itu tidak beriman, ya maka sangat dekat ya dengan siksaan, ya jauh dari keamanan. Nah, maka Nabi Ibrahim mengupayakan lingkungan iman. Karena lingkungan iman itu adalah lingkungan yang aman untuk jiwa, untuk akal dan untuk fisik. Nah, ini upaya Nabi Ibrahim. Ya, jadi kenapa Nabi Ibrahim itu sekuat itu? Karena beliau adalah seorang yang punya al-qasdu, arah tujuan, seorang yang punya at-tahayyu'u, kesiapan. Kenapa bisa punya tujuan dan kesiapan? Karena memiliki ilmu. Nah, makanya pemuda kita itu bahkan sejak muda sudah harus disiapkan untuk menjadi seorang yang bervisi ayah. Nggak ada waktu main-main, yang ada adalah apa karya saya.
Ya apa yang bisa saya upayakan? Ya untuk mendatangkan keturunan yang keturunan ini menjadi generasi yang luar biasa ke depannya. Ya makanya kenapa beliau Allah pilih menjadi Abul Anbiya, ya keturunannya luar biasa. Ya jadi selalu Nabi Ibrahim itu kalau berdoa keturunan. Ya karena ayah ya ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan imam ya di surat Al-Baqarah. Eh wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabbnya dengan kalimat-kalimat ujian, maka dia sempurnakan ujian itu. Apa balasannya? Ini ja'iluka linnas imam. Sesungguhnya aku menjadikan engkau bagi manusia imam. Apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim? Qala wa min dzurriyyati, ya Allah, bagaimana dengan keturunanku? Nah, selalu keturunanku. Ya, jadi sosialnya itu bukan mandiri, tapi bahkan bagaimana ya bisa berkorban untuk orang lain, khususnya untuk keluarga, untuk keturunan. Ya, bahkan ketika berdoa di surat Ibrahim, wa janubani wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan diriku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Jadi selalu begitu. Jadi bahkan menjaga dirinya dari kerusakan. Bukan hanya dirinya, karena ayah. Ya, bahkan menjaga anak-anaknya dari kerusakan. Ya, nggak mungkin rusak. Ya, walaupun masih muda nggak mungkin rusak. Karena pervisi ayah tadi. Karena ayah itu nggak merusak. Ayah itu menjaga. Ayah itu melindungi. Nanti yang sudah ada pada diri Nabi Ibrahim bahkan sejak muda. Bahkan sebelum punya anak. Nggak ada masalah. Karena ab itu bukan gelar untuk yang punya anak. Tapi ab itu gelar untuk mereka yang punya ilmu bagaimana menjadi seorang ayah. Seorang yang punya al-qasdu wa tahayyu'u. Maksud, arah tujuan, dan juga kesiapan diri. Nah, ketika masyarakatnya tidak beriman, maka yang bisa diupayakan adalah mendakwai rajanya. Ya, pemimpinnya. Jangan-jangan kalau pemimpinnya beriman, ya nanti masyarakatnya bisa beriman. Nah, untuk kisah dialog beliau dengan pemimpin, ya Allah munculkan di surat Al-Baqarah yang temanya adalah kepemimpinan. Ya, walaupun ya nanti kalau kita terapkan konsep yang ada di Al-Baqarah, maka Allah akan berikan kepemimpinan kepada kaum muslimin. Tapi apakah mereka yang Allah berikan kepemimpinan adalah ukuran kebaikan? Tidak. Makanya Allah berikan satu potret di surat Al-Baqarah tentang seorang yang Allah berikan kepemimpinan, tapi Allah tidak ridho dengan dia. Ya, tidak ridho dengan dia. Tapi kalau umat Islam ingin mendapatkan kepemimpinan di muka bumi, ikuti konsep yang ada di surat Al-Baqarah. Ya, karena temanya, ya tema besarnya adalah kepemimpinan di muka bumi. Nah, di surat Al-Baqarah ayat yang ke-258, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dialog Nabi Ibrahim dengan raja. Bahkan parah, ini rajanya mengaku sebagai Tuhan. Alam tara ila ladzi haja Ibrahim rabbuhu Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulk. Apakah kamu tidak mengetahui, ya tidak melihat kepada seseorang yang mendebat Ibrahim, an atahullahul mulk, yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia al-mulk, kekuasaan. Idz qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ketika Ibrahim berkata, Rabbku yang menghidupkan dan mematikan. Ya, tapi kata raja itu, qala ana uhyi wa umit, sesungguhnya aku yang menghidupkan dan mematikan. Ya, ulama mengatakan maksud dia menghidupkan dan mematikan, dihadirkan dua narapidana. Satu dibunuh, ya satu dibiarkan hidup. Nah, yang dibiarkan hidup, uhyi, aku menghidupkan. Yang dibunuh, wa umit, dan aku mematikan. Nah, itu versi si raja. Tapi pemuda, ya pemuda yang bervisi ayah itu cerdas. Ya gimana jadi ayah nggak cerdas? Harus cerdas. Ya sehingga kalau harus debat bahkan dengan raja yang sesat ini, mudah untuk mematahkan argumentasinya. Ya karena orang yang berpegang kepada keimanan, ketauhidan itu pasti pasti cerdas. Ya terlebih kalau ya bervisi ayah, luar biasa. Nah, qala Ibrahimu fa innallaha. Jadi Nabi Ibrahim tidak lagi mengatakan Robbi. Fa innallaha. Karena kalau mengatakan Robbi, Robku, bisa jadi raja itu mengklaim itu dirinya. Enggak.
Fa Allah, sesungguhnya Allah, ya'ti bisyamsi minal masyriq, mendatangkan matahari dari arah timur. Fa'ti biha minal maghrib. Ya, maka kalau kamu memang Tuhan, datangkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Ya, maka terbungkamlah orang kafir itu. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Dan Allah itu tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Raja tidak beriman. Nah, berusaha tadi menjadikan anggota keluarga semuanya beriman, ada yang tidak beriman. Kemudian mencoba untuk ya mendakwahi masyarakat, berharap ya agar masyarakatnya beriman, tapi ternyata tidak beriman. Raja didakwahi, jangan-jangan kalau pemimpinnya beriman, masyarakatnya ikut beriman. Ternyata tidak beriman juga. Ya, maka pilihan terakhir apa? Hancurkan berhala-berhalanya. Ya, hancurkan berhala-berhalanya. Siapa tahu dengan berhala-berhala itu dihancurkan, maka muncul kesadaran. Oh, ternyata Tuhan-Tuhan yang selama ini kita sembah itu tidak punya kekuatan apapun. Nah, ini yang diupayakan oleh Nabi Ibrahim, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan di dalam surat Al-Anbiya, ya, di dalam surat Al-Anbiya. Dan Al-Anbiya temanya penyebutan para nabi. Ya, jadi kisah-kisah para nabi Allah kisahkan di surat Al-Anbiya. Sisi manusianya para nabi itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di surat Al-Anbiya. Ya, jadi secara umum walaupun mereka nabi, tapi mereka juga manusia. Ya, mereka juga manusia. Nah, dikisahkan di surat Al-Anbiya tentang yang diupayakan oleh Nabi Ibrahim untuk menghancurkan ya berhala-berhala itu. Nah, di ayat yang ke-57, walaupun sebelum-sebelumnya sudah dikisahkan, ya, tapi langsung kita duplik di ayat yang ke-57. Wa tallahi laqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Dan tallahi, ya, jadi sumpah itu ada wallahi, ada billahi, ada tallahi. Nah, tallahi itu jarang digunakan. Dan biasanya kalau menggunakan tallahi itu, ya, untuk tema-tema yang jarang terjadi. Ya, tema-tema yang unik, tema-tema yang aneh. Wa tallahi, demi Allah, laqidanna, aku akan membuat tipu daya asnamakum terhadap berhala-berhala kalian, ba'da an tuwallu mudbirin, setelah kalian itu pergi. Ya, berpaling. Nah, nanti dikisahkan di surat yang lain, jadi ketika mereka melihat bintang-bintang, artinya sudah waktunya hari raya. Ya, mereka mengajak Nabi Ibrahim ya untuk ikut merayakan. Kata beliau, ini saking aku sakit. Nah, ini termasuk satu kebohongan yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim, tapi hakikatnya bukan kebohongan sungguhan, tapi tauriah. Ya, karena seorang yang profesi ayah, ketika melihat masyarakatnya rusak, padahal seorang ayah itu ingin lingkungan yang baik, ya, ingin lingkungan yang beriman. Lah, tidak sakit seperti apa ketika melihat masyarakatnya malah menyembah bintang-bintang ataupun berhala-berhala. Nah, sehingga sudah ketika ya mereka berpaling, faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Ya, cerdasnya Nabi Ibrahim. Ya, seorang yang berbisik itu harus cerdas. Ya, jadi masih muda, tapi karena punya ilmu sudah disiapkan oleh Allah. Ya, karena menjadi ya cerdasnya luar biasa. Jadi kalau ya kita berharap anak-anak kita ya di usia muda itu cerdas, ya siapkan untuk menjadi seorang yang bervisi ayah. Dan bahkan sejak fatwa, sejak awal masa mudanya, bukan di penghujung, itu sudah kejauhan. Ya, sudah kejauhan, mana karyanya kalau begitu. Ya, padahal tadi masa muda itu masa yang panjang, tapi kalau sejak awal sudah matang, sudah berprestasi, ya tinggal menunggu karya-karya yang selanjutnya yang bisa dihadirkan untuk peradaban umat manusia. Nah, Nabi Ibrahim menjadikan berhala-berhala itu hancur, illa gabiron, kecuali yang besar. Agar apa? Agar mereka ketika kembali itu nanyanya kepada yang besar. Nah, kemudian di ayat yang ke-59, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Mereka mengatakan, siapakah yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami?
Sesungguhnya dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Nah, baru yang tadi kita munculkan ada kata fata di ayat yang ke-60. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka mengatakan kami mendengar ada seorang pemuda yang suka mengejek mereka. Namanya Ibrahim. Ya, namanya Ibrahim. Nah, kemudian terjadi dialog yang luar biasa antara Nabi Ibrahim dengan mereka. Yang ujungnya apa? Mereka yang lemah akalnya itu kalau sudah kalah berdebat, kalah dialog, mainnya main kekerasan, ya main fisik. Ya, maka ujung-ujungnya mereka bersepakat untuk membakar Nabi Ibrahim. Nah, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim. Di ayat yang ke-69, ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, maka Allah mengatakan, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami katakan, wahai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan. Ya, ulama mengatakan, kenapa harus ada ala Ibrahim? Ya, karena kalau tidak ada ala Ibrahim, maka api itu akan hilang sifat panas dan membakarnya. Tapi ketika Allah batasi hanya ala Ibrahim, ya maka api itu tetap dengan karakter aslinya panas dan membakar. Ya, tapi khusus untuk Nabi Ibrahim, ya Allah jadikan bardan wa salaman ala Ibrahim. Nah, kemudian di ayat yang ke-71, ketika sudah Nabi Ibrahim itu sudah berusaha semaksimal mungkin, ya mulai mendakwahi anggota keluarganya tadi Asad, tidak beriman. Kemudian mendakwahi lingkungannya, tidak beriman juga. Mendakwahi rajanya, tidak beriman juga. Bahkan menghancurkan berhalanya, tidak beriman juga. Dan bahkan sampai dibakar. Tadi Allah selamatkan, sudah tidak ada kesempatan ya untuk mengharapkan lingkungan yang seperti itu. Makanya nantinya Nabi Ibrahim pergi meninggalkan kampung halaman. Ya di Irak, di Babilonia, di Mesopotamia. Pergi dari negeri Irak. Nah, walaupun tidak kita dapati pengazaban negeri yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Beda ketika kita mengkaji kisah-kisah Nabi yang lain, ya Rasul yang lain yang ketika mereka meninggalkan negerinya, meninggalkan kaumnya, Allah binasakan. Nah, seolah motivasi Nabi Ibrahim meninggalkan negerinya bukan mereka tidak bisa didakwahi. Mungkin saat ini nggak bisa, tapi bisa jadi suatu saat akan Allah kirimkan Nabi yang mendakwahi mereka. Dan mereka beriman bisa jadi. Tapi kenapa Nabi Ibrahim pergi? Karena secara lingkungan sudah tidak ideal saat ini. Ya, maka Nabi Ibrahim ya ingin mencari lingkungan yang ideal, lingkungan yang beriman. Karena lingkungan yang beriman itu menghadirkan keamanan. Ya, maka berpindah ke negeri Syam yang Allah gambarkan di ayat yang ke-71. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Dan najjaynahu. Kami selamatkan dia wa lutan, dan Lut, dikatakan Lut ini keponakan Nabi Ibrahim yang beriman. Ilal ardil lati barakna fiha lil alamin, kepada negeri yang kami berkahi bagi semesta alam, yaitu negeri Syam. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub nafila, dan kami anugerahkan kepada dia Ishak. Ya, nanti ada kaidah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia tinggalkan keluarganya di Irak. Walaupun nanti lama ya Allah ganti dengan keluarga yang lebih baik. Ya, dari Sarah nanti lahir Ishak. Ya, tidak dimunculkan Nabi Ismail karena memang perjalanannya dengan Sarah. Ya, lebih kepada keluarga yang berasal dari Irak, makanya dari jalur Sarah nanti melahirkan Ishak, dan setelah Ishak nanti ya Allah berikan anugerah cucu yang bernama Yakub. Nah, di sini dikatakan Nabi Ibrahim itu keluar dengan Nabi Lot. Tapi kita tahu nanti ditemani oleh Sarah. Kenapa tidak disebutkan 3 orang, tapi hanya berdua? Nah, ini juga pelajaran. Ya, jadi kemanapun suami pergi itu pasti ada istrinya. Ya, jadi tidak perlu Allah sebutkan istri, karena otomatis dia akan membersamai suaminya. Ya, jadi 3 orang, tapi Allah jadikan 2, karena istri itu include dengan suaminya. Dan pertanyaannya, ketika Nabi Ibrahim pergi dengan membawa Sarah istrinya, dan sebelum peristiwa pembakaran, Nabi Ibrahim dikatakan fata, pemuda. Lah, kapan menikahnya? Sudah menikah sebelumnya,
Atau setelah peristiwa pembakaran itu baru menikah sebelum pergi meninggalkan kaumnya? Nggak mungkin. Ya di momen yang sudah begitu kan nggak mungkin menikah dulu. Nah maka kemungkinan besar Nabi Ibrahim itu sudah menikah jauh sebelum itu. Nah lagi-lagi menguatkan tadi konsep ya jadi pemuda ideal itu menikah sejak usia muda. Dan ketika dia punya visi ayah, nah di sini ketika lingkungan rusak dia menjaga dirinya untuk tidak rusak, tapi bahkan dia memperbaiki. Ya karena ayah itu karakternya begitu. Nah tapi kalau visinya itu ya hanya memperhatikan dirinya sendiri, egois, ya sudah mudah sekali rusak. Karena dia hanya mencari kenikmatan pribadi, kesenangan pribadi, dan itu yang terjadi pada pemuda hari ini. Ya, jangankan bervisi ayah, bervisi suami saja nggak ada. Ya, egois tadi, memikirkan diri sendiri. Kalau sampai bervisi ayah, ya jiwa pengorbanannya begitu luar biasa, ya sosialnya begitu luar biasa. Ini kematangan yang diharapkan untuk menjaga pemuda untuk tetap baik dan tidak rusak, bahkan memperbaiki masyarakatnya. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memunculkan kata fata melalui pengakuan dari kaumnya untuk Nabi Ibrahim, ya perjuangan seorang pemuda yang bervisi ayah. Dan inilah yang menjadikan Nabi Ibrahim berbeda dengan pemuda-pemuda yang lain. Jadi kalau kita katakan ya pemuda itu adalah yang tetap baik di saat masyarakatnya rusak. Tapi kan rusak juga pemuda yang lain. Nah, apa yang membedakan tadi? Yang membedakan salah satunya adalah tadi punya arah tujuan yang jelas dan mempersiapkan dirinya al-qasdu wa tahayyu yang itu menjadi ya persyaratan untuk seseorang itu digelari dengan ya digelari dengan ya dengan ayah. Berarti yang bisa kita siapkan ya adalah anak-anak kita sebelum memasuki usia balik, di usia mumayyiz, ya di usia mumayyiz, usia kekuatan, tapi belum disertai kematangan. Nah, kita persiapkan ilmu-ilmu untuk menjadi suami, untuk menjadi istri diajarkan di situ. Ya, ilmu-ilmu untuk menjadi ayah dan ibu diajarkan di situ. Nah, sehingga ketika usianya balik, dia sudah punya ilmunya. Dan ilmu ini yang menentukan kesiapan. Ya, makanya kalau dikatakan konsep pemuda ideal itu ketika balik siap menikah. Nah, kuncinya ada di ilmu. Dan itu langsung dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu pula yang nanti Nabi siapkan pada diri para sahabat. Ya, jadi sahabat-sahabat yang lahir di masa Islam, ya ketika mereka muda luar biasa. Jadi jangan kemudian saya ingin meneladani Nabi yang menikah usia 25 tahun. Itu Nabi belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya maka belum menjadi ya panduan untuk kita. Ya walaupun seandainya pun itu jadi inspirasi. Ya maka itu adalah perbuatan Nabi. Dan ada kaulnya Nabi. Mana yang didahulukan antara kaulnya Nabi dengan perbuatan Nabi? Ya maka kaulnya didahulukan. Kenapa? Karena bisa jadi ya perbuatan Nabi, afalnya Nabi itu kekhususan untuk Nabi. Terlebih sebelum diangkat jadi Nabi. Tapi kaulnya Nabi, perkataan Nabi itu konsep. Yaitu konsep. Makanya lihat para sahabat. Ya menikah di usia belasan. Dan itu atas didikan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ingin itibak kepada Nabi, bukan 25 tahun, ikuti Usama, ikuti sahabat-sahabat yang lain. Ya terlebih yang lahir di masa Islam. Karena pendidikan sejak orang tuanya disiapkan oleh Nabi, ya kemudian mereka dari kecil dididik oleh Nabi. Nah ketika balik dinikahkan oleh Nabi dan mereka sanggup untuk yang demikian dan punya visi yang panjang, ya menjadi seorang ayah. Ya jadi ini yang perlu kita perhatikan di awal ya dari kemunculan kata fata di dalam Al-Qur'an yang dalam hal ini adalah surat Al-Anbiya ayat yang ke-60 untuk potret Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya dan ini satu puzzle yang perlu kita pegang ya sebelum nanti kita lengkapi dengan puzzle-puzzle yang lain. Ketika nanti terkumpul puzzle-puzzle itu kita akan punya gambaran yang utuh bagaimana potret pemuda ya sesuai dengan panduan Al-Qur'an yang secara umum konsepnya kita terangkan kemarin, tapi aplikasinya secara langsung dalam kehidupan, nah itu yang akan kita tadabburi di beberapa pertemuan
ya ke depan, yaitu dengan mentadabburi ayat-ayat yang di dalamnya ada kata fata dengan semua variannya yang ada di dalam Al-Quran. Baik, insya Allah kita cukupkan untuk pembahasan fata yang pertama, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, pemuda potret manusia yang bervisi ayah, yang karena punya visi sebagai seorang ayah, maka dia menjaga kesolehan dirinya, dan bahkan dia berusaha untuk mensolehkan keluarganya, masyarakatnya, negaranya, ya karena disitulah kemudian dia berpikir anak-anak keturunannya akan mendapatkan pendidikan yang maksimal, dan memang itulah karakter ayah, memperbaiki dan melindungi. Demikian yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.